Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianur Asisa, NIM 23110119. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait tugas individu 3 tentang basic Python. Antara lain ada list operation, tuple, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada list. Pada kode pertama yaitu kita membuat list yang bernama mylist. Nah, isi dari listnya atau value-nya yaitu 0, 10, 41,5, hello world, dan false. Yang mana di sini Python boleh mencampur tipe data dalam satu list. Lalu pada kode yang kedua yaitu untuk mengecek tipe data. Nah, tipe dalam kurung digunakan untuk mengetahui tipe variabel. Maka di sini outputnya yaitu list atau artinya mylist bertipe list. Lalu pada perintah berikutnya yaitu untuk melihat fungsi yang dimiliki list. Dir dalam kurung mylist, dir ini untuk menampilkan semua metode yang dimiliki oleh list. Nah, lalu help dalam kurung mylist.sort ini yaitu untuk melihat dokumentasi fungsi. Help dalam kurung yaitu untuk menampilkan penjelasan fungsi. Dan sort dalam kurung berfungsi untuk mengurutkan isi list. Nah, selanjutnya di sini ada perintah mylist dalam kurung 10,hello,4,1 parse dalam kurung 1,3,4. Yang mana ini disebut nested list atau list dengan banyak tipe data. Print dalam kurung mylist ini untuk menampilkan list. Nah, lalu mylist dalam kurung 4 ini untuk mengakses data dengan indeks. Maka outputnya 1,3,4 karena indeks keempat adalah 1,3,4. Selanjutnya mylist dalam kurung 0 ini sama, itu untuk mengakses data dengan indeks, maka outputnya adalah 10. Berikutnya ada contoh error pada indeks. Mylist dalam kurung 7 ini error karena isi list hanya ada 5 elemen, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang mana indeks 7 tidak ada sehingga muncul error. Nah, lalu pada kode berikutnya ada mylist dalam kurung -1 yang mana ini merupakan indeks negatif dan Python bisa mengambil data dari belakang. Maka outputnya adalah 1,3,4. Indeks negatif ini yaitu -1 terakhir, -2 kedua dari belakang, dan -3 ketiga dari belakang. Nah, mylist dalam kurung -5 ini sama penjelasannya dengan di atas, maka outputnya adalah 10. Lalu di sini juga ada kode error mylist -7, yaitu error karena list hanya ada 5 elemen. Jadi -7 tidak ada. Nah, lalu pada kode berikutnya itu merupakan switching list atau artinya itu mengambil indeks 3 sampai sebelum 5. Maka outputnya akan false dalam kurung 1,3,4. Nah, sama juga dengan yang di atas, mylist dan kurung .24 ini itu mengambil dari awal sampai ke indeks ketiga, maka outputnya adalah 10, hello,14,5, false. Berikutnya ada perintah mylist dalam kurung -2-1 yaitu semua data kecuali yang terakhir, yang mana outputnya adalah 10, hello,14,5, false. Lalu ada kode mylist dalam kurung -4,2 yang mana artinya dari indeks -4 sampai sebelum -2. Maka outputnya adalah hello,14,5. Lalu selanjutnya ada mylist dalam kurung 3,2 artinya dari indeks 3 sampai dengan akhir. Nah, pada kode berikutnya yaitu perintah yang mengkombinasikan positif indeks dan negatif indeks. Nah,
Selanjutnya itu mylist dalam kurung .27, yang mana ini menggunakan indeks di luar jangkauan list. Nah, penjelasannya yaitu list dalam kurung start .2 stop. Nah, pada kode ini start sama dengan tidak ditulis yang berarti 0. Stop sama dengan 7, sehingga Python akan membaca mylist dalam kurung 0.27. Tetapi panjang listnya hanya 5 elemen dan Python tidak akan error jika switching melebihi panjang list. Nah, lalu selanjutnya ada switching dengan indeks negatif. Yang mana penjelasannya itu indeks negatif ada min 5, min 4, min 3, min 2, dan min 1. Nah, lalu nilainya itu 10, hello 14,5, false dalam kurung 1,3,4. Nah, pada kode ini itu start sama dengan min 3, lalu stopnya itu min 5. Karena start lebih besar dari stop, maka Python tidak bisa mengambil data. Dan maka hasilnya adalah list kosong. Lalu selanjutnya ada mylist dalam kurung 4.21, yaitu startnya adalah 4 dan stopnya adalah 1, yang mana start lebih besar dari stop, maka Python tidak bisa berjalan mundur dan outputnya adalah berupa list kosong. Berikutnya ada mylist dalam kurung min 3.2 min 10. Penjelasannya itu start sama dengan min 3 dan stop sama dengan min 10. Karena min 3 lebih besar dari min 10, maka start lebih besar dari stop. Dan hasilnya adalah list kosong. Lalu kode berikutnya itu switching sampai indeks 0. Mylist dalam kurung .20 ini itu Python membaca start sama dengan 0 dan stop sama dengan 0. Karena start sama dengan stop, maka tidak ada elemen yang diambil, maka outputnya berupa list kosong. Nah, mylist dalam kurung .2 ini itu mengambil seluruh isi list. Python membaca start sama dengan awal dan stop sama dengan akhir, sehingga semua elemen diambil. Nah, pada kode berikutnya ada mylist, yang mana itu merupakan untuk mengakses nested list, yang mana list tersebut memiliki list di dalam list. Lalu ada perintah mylist 4, yang itu mengambil elemen pada indeks 4, maka hasilnya itu 1,3,4. Terus ada kode mylist list 4, 0, yang itu mengambil mylist 4 ini, terus sambil indeks 0, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya yaitu ada mylist 4 dan 1.2. Langkahnya mylist 4 yaitu 1, 3, 4 dan switching yaitu 1, artinya indeks 1 sampai akhir, maka hasilnya itu 3 dan 4. Nah, selanjutnya itu mengambil semua kecuali elemen terakhir dengan perintah mylist 4.2 min 1. Nah, pada kode yang di bawah yaitu kode untuk nested list yang lebih kompleks. Nah, di sini dibuat list baru bernama newList yang memiliki struktur list bertingkat. Lalu menampilkan isi list dengan kode mylist. Kode ini hanya akan menampilkan isi variabel mylist. Nah, berikutnya yaitu mengubah nilai pada indeks tertentu dengan kode mylist 0 sama dengan 21. Berikutnya kode mylist ini itu untuk menampilkan list setelah diubah, maka outputnya 21, hello 14,5, false 1, 3, dan 4. Artinya perubahan berhasil. Berikutnya ada kode mylist 3 sama dengan ganti ke string. Nah, kode ini itu untuk mengganti elemen menjadi string. Lalu selanjutnya mylist 3 sama dengan false, yaitu mengembalikan nilai sebelumnya. Lalu selanjutnya itu mengganti beberapa elemen sekaligus dengan kode mylist 0.2, 2 sama dengan 33 word.
Penjelasannya itu switching 0.2 artinya elemen yang ganti yaitu indeks 0 dan indeks 1. Berikutnya itu mengganti dengan lebih banyak elemen dengan kode mylist 0.2 sama dengan 33 word 0 dan true. Yang diganti tetap indeks 0 dan 1. Berikutnya itu perintah untuk mengganti banyak elemen menjadi lebih sedikit. Kodenya itu mylist 0.4 sama dengan 10 dan hello. Elemennya yang diganti itu indeks 0 sampai 3. Selanjutnya ada kode untuk menghapus elemen dengan del. Kodenya itu del mylist 0. Del ini digunakan untuk menghapus elemen list. Elemen yang dihapus yaitu indeks 0. Selanjutnya itu menghapus beberapa elemen sekaligus dengan kode del mylist 0.2. Elemen yang dihapus yaitu indeks 0 dan 1. Nah, di kode ini error karena penyebabnya indeks 7 tidak ada dalam list. Lalu selanjutnya menghapus dengan range lebih besar dengan kode del mylist 4.7. Nah, walaupun di indeks 7 tidak ada, switching tidak error karena Python hanya menghapus elemen yang ada dalam range tersebut. Jika tidak ada elemen yang cocok, list tetap sama. Nah, kode help dalam kurung mylist.clear ini yaitu untuk melihat dokumentasi metode. Fungsi help digunakan untuk melihat dokumentasi fungsi. Clear adalah metode untuk menghapus semua elemen list. Nah, kode berikutnya itu untuk membuat list baru. Nah, di Python memperbolehkan berbagai tipe data dalam satu list. Mylist.append dalam kurung 3 ini yaitu untuk menambah elemen. Metode append digunakan untuk menambah elemen di akhir list. Nah, selanjutnya mylist.append dalam kurung hello ini yaitu untuk menambah string. Nah, di kode mylist.append 4,2 ini terjadi error, penyebabnya itu append hanya boleh satu parameter. Selanjutnya mylist.append dalam kurung list test append itu untuk menambahkan list. Nah, kode berikutnya itu untuk menambahkan nilai ke list di dalam list. Mylist 7 adalah test dan append, kemudian ditambahkan 13, maka hasilnya test, append, dan 13. Lalu kode mylist 1.append dalam kurung Python ini yaitu untuk menambahkan elemen ke list di indeks 1. Mylist 1 adalah 1, 3, dan 4. Lalu ditambahkan Python, maka hasilnya 1, 3, 4, Python. Nah, mylist.count dalam kurung hello ini yaitu menghitung jumlah item. Count digunakan untuk menghitung beberapa kali suatu nilai muncul dalam list. Nah, di kode berikutnya yaitu untuk menambahkan hello lagi. Nah, mylist.count hello ini itu menghitung lagi, maka sekarang hasilnya itu 2. Lalu kode mylist.insert dalam kurung 1, 3,14 yaitu untuk menambahkan item di posisi tertentu. Lalu kode mylist.insert dalam kurung 100 text of range yaitu insert indeks terlalu besar. Jika indeks terlalu besar, maka Python akan menaruh elemen di akhir list. Nah, sedangkan di kode berikutnya itu insert indeks negatif besar. Nah, jika indeks negatif terlalu besar, maka Python akan menaruh elemen di awal list. Kode berikutnya itu untuk membuat list baru lagi. Lalu di kode selanjutnya mylist.index dalam kurung parse yaitu untuk mencari indeks nilai. Selanjutnya yaitu kode mylist.index dalam kurung 3,14 yaitu untuk mencari indeks 3,14. Kode len dalam kurung mylist ini yaitu untuk menghitung panjang list. Nah, selanjutnya yaitu kode digunakan untuk membuat tuple. Berikutnya ada kode tipe dalam kurung mytuple yaitu melihat tipe data. Maka outputnya yaitu tuple. Selanjutnya dir dalam kurung mytuple yaitu untuk melihat semua metode tuple. Nah, kode help dalam kurung mytuple.index ini yaitu help digunakan untuk melihat dokumentasi fungsi atau metode.
Nah, di sini ada kode yang error, penyebabnya itu tuple tidak bisa diubah karena bersifat immutable. Berbeda dengan list yang bisa diubah. Nah, kode berikutnya juga error yang disebabkan oleh tuple tidak bisa dihapus elemennya. Yang bisa dilakukan hanya menghapus seluruh tuple. Lalu kode mytuple sama dengan 4,10,8 yaitu membuat tuple tanpa kurung. Di Python, tuple tidak wajib memakai kurung. Nah, kode berikutnya itu untuk mengecek tipe lagi. Lalu melanjutkan menampilkan tuple dengan kode mytuple. Selanjutnya di kode berikutnya itu tuple unpacking, yaitu X, Y, Z sama dengan mytuple. Ini disebut tuple unpacking. Lalu kode mytuple ini untuk menampilkan tuple lama. Nah, sedangkan kode mytuple.count sama dalam kurung false itu menghitung jumlah nilai. Metode count digunakan untuk menghitung berapa kali suatu nilai muncul dalam tuple. Selanjutnya yaitu menghitung nilai dalam tuple di dalam tuple. Kode berikutnya yaitu untuk mengambil sebagian list di dalam tuple. Nah, di kode selanjutnya ini terjadi error karena nilai X, Y, Z tidak ada di dalam tuple. Len dalam kurung mytuple yaitu untuk menghitung panjang tuple. Len ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam tuple, yaitu tuple berisi 6 elemen. Nah, kode berikutnya yaitu untuk membuat set, yang mana variabel myset ini berisi set dengan nilai 1, 3, hello world, 2, 31, zombie, dan 5. Nah, di bawahnya itu terjadi error karena Python tidak memperbolehkan set berada di dalam set karena set bersifat mutable atau tidak bisa dirubah. Kode berikutnya tipe dalam kurung myset itu untuk menampilkan tipe data dari variabel myset. Dir dalam kurung myset ini untuk melihat semua metode pada set. Nah, kode berikutnya yaitu untuk membuat set. Variabel myset berisi set dengan nilai 1, 3, hello, world, 2, 31, zombie, dan 5. Lalu myset untuk menampilkan isi set. Setelah itu, myset list 0 itu untuk mengakses elemen set. Di sini error karena set tidak memiliki indeks. Nah, di kode berikutnya juga terjadi error karena set tidak memiliki indeks, yang mana del myset list 0 ini tidak diperbolehkan. Kode berikutnya myset.add dalam kurung 7 yaitu untuk menambahkan data ke set. Lalu kode selanjutnya yaitu menghapus elemen dengan pop. Pop digunakan untuk menghapus satu elemen secara acak dari set. Berikutnya myset untuk menampilkan isi set setelah pop. myset.remove dalam kurung 5 ini itu menghapus nilai 5 dari set myset. Nah, di kode selanjutnya terjadi karena sebelumnya 5 ini berhasil dihapus, sehingga Python ketika mencari angka 5 tidak ditemukan sehingga terjadi error. Tipe dalam kurung myDictionary ini digunakan untuk mengetahui tipe data dari variabel. Kode dir dalam kurung myDictionary ini untuk melihat metode dictionary. Lalu myDictionary digunakan untuk menampilkan seluruh isi dictionary. Kode berikutnya digunakan untuk mengambil value dari key, yaitu key 2. Nah, kode selanjutnya yaitu untuk mengambil value dari key list key. Lalu kode selanjutnya yaitu untuk mengambil value dari key 14,77. Maka hasilnya false. Nah, kode berikutnya yaitu mengubah value dictionary, yaitu mengubah value dari key data. Nah, kode selanjutnya yaitu untuk menghapus item dictionary. Del digunakan untuk menghapus item dictionary berdasarkan key. Yang dihapus yaitu key 2, 13,5. Selanjutnya itu perintah untuk mengakses list di dalam dictionary, yaitu mengambil value dari key, list key, lalu lakukan switching 1.5
2, 3, maka hasilnya hello 3,4. Nah, selanjutnya yaitu kode untuk mengakses dictionary di dalam dictionary. Langkahnya itu ambil dictionary dict level 2, lalu ambil key data, maka hasilnya false. Selanjutnya yaitu membuat list berisi dictionary. Nah, ini adalah list yang berisi dictionary. Strukturnya ada list, dictionary, lalu dictionary, dan dictionary. Selanjutnya mengambil data dari struktur tersebut, yang mana mengambil dictionary kedua, nama itu Budi, umur 50, maka outputnya umur Budi adalah 50. Kode selanjutnya len dalam kurung dictionary, itu untuk menghitung jumlah item dictionary. Selanjutnya kode mydictionary.get key1 ini yaitu mengambil value dari key1. Kode berikutnya yaitu mengambil value dari key data. Nah, selanjutnya jika key tidak ada, maka outputnya adalah none. Lalu di kode berikutnya ini terjadi error karena key tidak ada. Nama dictionary.case ini yaitu mengambil semua key atau menampilkan semua key dalam dictionary. Lalu kode berikutnya mydictionary.values ini yaitu menampilkan semua value dalam dictionary. Selanjutnya yaitu ada kode untuk mengakses sub dictionary yang mana menampilkan dictionary level 2. Nah, di kode berikutnya yaitu mengambil key 1 dari dictionary dict level 2, maka hasilnya itu 23,5. Selanjutnya masuk ke struktur conversion. Nah, di kode tersebut yaitu untuk membuat list. Tipe dalam kurung mylist ini itu untuk menampilkan tipe data list. Lalu myset sama dengan set dalam kurung myset itu untuk mengubah list menjadi set. Berikutnya yaitu mytuple sama dengan tuple dalam mylist itu mengubah list menjadi tuple. Lalu di kode yang terakhir ini mydict sama dengan dict dalam kurung myset, kode ini akan menghasilkan error karena dict membutuhkan data dalam bentuk key atau value.